Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun lalu tuh gue baca survei dari Waze. Katanya Bogor adalah kota paling tidak ramah berkendara nomor 2 di dunia. Serius, itu pas gue baca anjir. Kenapa gak pertama sih? Setahap lagi kami juara loh itu. Nyesel gue gak dukung ya. Tapi setelah gue baca ternyata yang bikin kota gue gak ramah berkendara tuh ada 3 hal. Buruknya infrastruktur, kurangnya kesadaran keselamatan berkendara sama ibu-ibu naik matic. Itu sumbangsi terbesar atas ketidakramahan kami tuh. Tahu sendiri kan Bogor kalau ibu-ibu kalau naik matic gimana pergerakannya random. Sulit diprediksi. Kayak kecoa terbang. Ya, ngesen kiri belok kanan, ngesen kanan belok kiri, enggak ngesen freestyle. Gua aja pernah lagi naik motor terus ketemu ibu-ibu ngeselin gitu. Jadi ibu-ibunya bawa motor juga depan gua. Bawa motornya sih pelan, santai. Tapi di tengah-tengah, ngalangin. Gua klaksonin gak mau minggir, gua klaksonin lagi masih gak mau minggir. Akhirnya gua kesel, gua angkat kaca helm, gua teriakin, "Bu, kalau gak berani bawa motor kenceng-kenceng jangan bawa motor di jalan. Ditem." Karena itu kan mengganggu pergerakan gua. Masih untung yang dihalangin tuh gue orang yang gak lagi buru-buru. Coba kalau yang dihalanginnya orang yang lagi buru-buru misalnya Satria Baja Hitam. Lagi buru-buru naik motor ngejar penjahat dihalangin. Kalau sama gue masih bayar ada yang ngalangin paling gue klaksonin Satria Baja Hitam. Di motornya gak ada klakson. Nanti dia pencet tombol rudal game over. Tapi ya bener gini-gini tuh gue seneng naik transportasi online. Buat gue transportasi online tuh keren. Karena satu-satunya alat transportasi yang punya haters ya. Banyak loh hatersnya itu. Alah Yonglek mah, yalah. Gue jarang naik transportasi konvensional, ngapain gak level. Mungkin kalian tahu ya di Bogor itu angkotnya banyak. Tapi mungkin kalian belum tahu kan kalau di Bogor itu supir angkotnya juga banyak. Banyak yang ngeselin. Ngeselinnya nih ya supir angkot di Bogor itu suka nanya hal-hal gak penting ke penumpangnya. Contoh gue pernah naik angkot, pas turun gue kasih 20.000. Pas supirnya mau ngasih kembalian dia nanya dulu, "Bang tadi naiknya dari mana?" Itu kan ngeselin ya. Naiknya dari mana? Ya dari samping lah. Pintunya kan di samping. Masa gue naik dari atap emang gue sinterklas? Terus supirnya nyolot lagi ya kali aja lu sinterklas. Mana ada sinterklas naik angkot Mali? Sinterklas kan di mana-mana juga naik rusa. Rusanya naik angkot. Kadang ada orang-orang malas naik angkot karena takut mabuk. Kan cemen ya? Nih gue kasih tahu, naik angkot emang bukan perkara mudah. Perlu skill. Lu kalau lihat orang naik angkot turun-turun jackpot berarti dia nggak baca tutorial. Lagian naik angkot duduknya di belakang, duduk ngadep jalan, lihat kendaraan lalu lalang. Ya pusing, wajar mabuk. Makanya kayak gue kalau mau naik angkot duduknya di depan. Kalau nggak pengen mabuk jangan ngadep jalan, ngadep supir. Enak sih tapi nggak mabuk gitu. Cuma saran aja kalau misalnya lu pengen ngadep ke supir jangan lama-lama. Karena terakhir gua kelamaan angkot yang gue tekin ditilang polisi. Gara-gara kenapa coba? Supir mau bilang ngadep gua. Dia sepanjang jalan kita hadep-hadepan aja. Untung ditilang kalau kagak cipokan kita. Terima kasih gue Ridwan, selamat malam. Mantap. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Ridwan Remil. Ramai sekali. Ada pendukungnya nggak nih malam ini dari Mana Bogor? pendukungnya Ridwan Remin? Mana teman-teman dari Bogor? Oke, itu selalu dia. setia ya setiap minggu datang ke Balai Sarbini. Baju baru. Baju baru. Oh. THR dari Ridwan. Bukan, beler. Saya mah pelit. Jujur lagi. Oke, langsung aja kita dengar kata Cak Lontong, silakan. Ridwan. Ya Cak. Nah, saya dikit bicara tadi kamu membuka dengan data apa? Survei. Waze.
Bogor kota Paling terdua tidak ramah berkendara. tidak ramah berkendara. Nah, itu fakta. Hah? Hah. Nah, seperti ini yang saya maksud. Apa? Apa, Cak? Kamu membuka dengan sesuatu walaupun setelah dikupas ya nggak sesuatu. Ya. Ini yang saya mau, kita menyampaikan sebuah fakta. Dan nih, Anda tahu nggak, Jakarta itu memegang rekor yang sangat luar biasa. Ternyata di dunia ini hanya Jakarta lah yang menjadi ibu kota Indonesia. Fakta ya, Kota Cak ya. besar dimanapun di dunia ini nggak ada yang bisa seperti Jakarta untuk urusan itu. Luar biasa. Ya, menurut saya cara berpikir seperti ini yang harus dimulai digunakan. Ketika Anda memberikan sebuah data, Anda memberikan sebuah fakta, dan itu fakta yang benar-benar ada, dan Anda bisa mengupas, membuat itu sebuah joke, memberikan alasan yang seolah-olah itu benar, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diikuti. Very good job. Terima kasih. Very Cak good Lontong. job dari Cak Lontong. Silakan Pak De Indro untuk berkomentar. Iya, ya ada, buat aku sih Remin penampilan sekarang ada plus tetap, walaupun sebetulnya ada minusnya juga. Aku kaget-kaget aja tadi Remin masih mainin sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri itu ya. Itu kayaknya aduh udah Suci 5 udah ada itu, Suci 4 mungkin udah ada. Nggak, buat aku sih nggak pantas saja Remin mainin itu gitu, Ridwan mainin itu. Itu satu yang aku catat. Tapi plusnya, nah ini yang hebat nih. Setelah aku pikir-pikir, kamu memang sengaja menciptakan Yonglek itu untuk senjata kamu selalu. Bener, dan itu keren banget. Akhirnya baru sekarang gue baru mengakui bahwa dia menciptakan itu selalu. Mungkin hampir sama dengan bagaimana si Deswin selalu konsisten dengan BNN-nya. Ya, setelah aku pikir, cuma kalau Deswin bukan senjata, melainkan persona dia di sana sebagai ini BNN. Lu bikin itu sebagai sebuah senjata, dan itu menurut gue cantik, keren. Jadi sekali lagi, lu tetap bagus, tetapi ini bukan yang terbaik dari Ridwan Remin. Keren. Terima kasih Pak De. Oke, dan selanjutnya silakan Bang Panji. Ya memang malam ini adalah mengejutkannya adalah penampilan Ridwan Remin paling kodian menurut gua. Kodian itu untuk yang nggak tahu apa sih? Kodian secara definisi sesuatu yang udah sering Lazim. banget, udah lazim gitulah, udah standar banget, sejuta umat gitu. Jadi mengejutkan sekali bagaimana Ridwan Remin yang gua pikir kelasnya begitu tinggi, malam ini tampil dengan penampilan yang bukan hanya tidak berkesan, penampilan yang sangat kodian. Hanya ada satu momen ajaib dari Ridwan Remin yang gue suka malam ini adalah beat yang ketika naik angkot dari mana? Naiknya dari samping. Itu cantik sekali, tapi di luar itu semuanya kodian. Jadi ya sayang aja. Thank you. Terima kasih Bang Panji.